Ya, sebenarnya kita ingin tidak mau melaporkan jaksa penuntut umum dalam kasus Isa Jega ini karena memang ini menurut kita itu sudah melenceng daripada fakta persidangan, ya, melenceng daripada BAP yang dilakukan oleh penyidik terhadap terdakwa maupun yang ada di dalam laporan polisi, sehingga kita memproses ini untuk dilakukan tindakan secara profesional agar jaksa penuntut umum itu dilakukan audit internal oleh Komisi Kejaksaan dan dilakukan pengawasan internal dan penilaian terhadap kinerja daripada teman-teman jaksa penuntut umum. Bahwasanya berdasarkan berkas perkara yang telah diuji dan diperiksa di muka persidangan itu, ya, laporan polisi yang dilakukan oleh Sandi Purnamasari terhadap Atrena Isa Jega di Kepolisian Daerah Jawa Timur itu adalah pasal 27A Undang-Undang ITE, yaitu pasal pencemaran nama baik. Jadi dia itu menuduh Isa Jega melakukan pencemaran nama baik dugaannya, sehingga ia membuat laporan polisi terkait dengan pasal 27A. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah ketika memang si pelapor ini melaporkan pasal 27A pencemaran nama baik dan Isa Jega tidak pernah diperiksa juga dalam kasus pemerasan, tiba-tiba di dalam penuntutan kemarin itu Isa Jega dituntut pemerasan. Ini kan sangat aneh sekali dan menurut saya nggak nyambung. Apa yang dilaporkan, terus apa yang dituntut? Harusnya kan dia melaporkan pencemaran nama baik, ya buktikan dong pencemaran nama baiknya. Nah, kita juga menantang, ya, jaksa penuntut umum dan pelapor ini karena Isa Jega meminta agar dilaksanakannya mubahala ataupun secara adat diselesaikan melalui sumpah pocong sesuai dengan adat tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia. Memang sumpah pocong itu tidak diatur dalam Al-Quran, tapi yang diatur dalam Al-Quran itu adalah sumpah mubahala sebagaimana diatur dalam surat Ali Imran ayat 61 dalam Al-Quran. Makanya Isa Jega tadi sudah komunikasi dengan saya, dia meminta kepada pelapor dan kepada jaksa penuntut umum agar mereka bertiga beserta dengan tim jaksa penuntut umum ini melakukan sumpah mubahala di Majelis Ulama Indonesia ataupun di masjid, ya, dengan di atasnya Al-Quran. Barang siapa kalau memang Isa Jega ada menerima uang ataupun meminta uang dari pelapor Sandi Purnamasari, maka ia siap dilaknat dan diajab oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi sebaliknya, jika Isa Jega tidak ada meminta uang dan menerima uang dari Sandi Purnamasari, maka ajab Allah sebaliknya kepada mereka yang menuduh pemerasan terhadap Isa Jega. Berani nggak Anda seperti itu? Isa Jega menantang itu nih. Tinggal tantangan ini diterima oleh pelapor atau tidak. Silakan teman-teman yang menanyakan kepada pelapor tantangan ini, dan silakan teman-teman tanyakan kepada jaksa penuntut umum. Karena jaksa tentu menuntut Isa Jega itu kan tentu harus punya bukti dong. Gitu loh. Kalau memang dia merasa Isa Jega melakukan pemerasan, berani nggak lu jaksa, ya, sumpah pocong dengan Isa Jega? Head to head aja kalian disumpah di atas Al-Quran. Isa Jega siap. Kalau perlu nanti pada sidang hari Selasa di pledoi, ia akan menyampaikan kepada hakim, tolong dikasih ruang majelis hakim, ya, agar mereka bersama dengan jaksa penuntut umum semua itu dilakukan sumpah pocong. Siapa yang berbohong sebenarnya dalam kasus ini? Jangan juga Anda melaporkan pencemaran nama baik, tapi Anda menuduh orang pemerasan. Tidak ada di dalam laporan polisi adalah kasus pemerasan. Ini yang sangat aneh sekali. Karena apa? Kalau kasus pemerasan itu, teman-teman, tidak bisa ditahan. Karena ancaman pidana cuma 2 tahun. Ya, mohon maaf, kalau kasus pencemaran nama baik itu tidak bisa ditahan. Karena kasus pencemaran nama baik itu ancaman pidananya 2 tahun. Terus di dalam undang-undang ITE itu, ya, dan ada putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan kemarin, kasus pencemaran nama baik itu harus spesifik identitas pribadi seseorang, nama lengkap seseorang. Kalau dia seperti badan hukum, dia merasa perusahaannya merasa tercemar segala macam, itu bukanlah delik pidana. Gitu loh. Dan surat edaran Kapolri juga sudah tegas bahwasanya kasus pencemaran nama baik itu adalah harus ditahan. Kenapa mereka menahan? Karena mereka memasukkan pasal pemerasan. Pertanyaannya, pemerasannya di mana? Tolong kamu pelapor Sandi Purnamasari tunjukin, ya, uang yang kamu berikan kepada si Isa Jega. Ada nggak kamu transfer uang kepada Isa Jega? Kalau ada kamu transfer uang kepada Isa Jega, saya mundur jadi pengacara dia. Tapi ingat, kalau tidak ada uang yang kamu transfer kepada Isa Jega, kalian seperti jaksa penuntut umum menuduh Isa Jega melakukan pemerasan. Hati-hati. Ajab Tuhan amat pedih kepada kalian. Bang, tapi gimana ceritanya deliknya pemerasan cuma itunya pencemaran nama baik, Bang? Iya. Jadi yang pertama saya ingin tunjukin dulu di dalam laporan polisi ini, ya. Saya sesuai dengan laporan polisi. Contohnya nih, kita melaporkan terkait dengan
kita penipuan gitu kan. Kita melaporkan penipuan, terus maju ke persidangan, tiba-tiba dituduh pembunuhan, kan nggak nyambung. Apa yang kita laporkan penipuan ya penipuan dong, karena bukti dari kita. Nah, jadi pelapor ini ya, saya tutup namanya di sini, melaporkan dengan pasal, mohon maaf nanti ini diblur ya, karena ada terkait dengan laporan polisi ini diblur. Pasal pencemaran nama baik sesuai dengan ini, ya. Pasalnya cuma 127A. Dan barang buktinya juga di sini, teman-teman ya. Barang buktinya cuma ini. Fotokopi, print out, screenshot, IG dan 1 buah flash disk. Ini yang diajukan oleh pelapor. Nah, logikanya barang buktinya nggak ada di sini uang yang diperas, tidak ada benda nilai ekonomis. Kenapa Anda menuduh pemerasan? Nah, itu diterima tuh Bang, delik benar pemerasannya Bang, apa gimana sih Bang? Bukan di dalam BAP juga tidak ada pemerasan, tapi kok jaksa penuntut umum membuat ini pemerasan gitu loh. Jadi nggak nyambung. Nah, di dalam barang bukti nih, biar jelas juga kita semua ya, teman-teman. Nih. Di dalam barang bukti ini juga ini tuh nggak ada di sini sejumlah uang nih, tuh. Nggak ada juga sini buku tabungan rekening. Mana? Pemerasannya yang mana? Data pemerasan itu kalau ada niat aja udah ada kan? Oh ini tuh, benar nggak? Niat yang katanya pemerasan itu harus ada untung dong. Kalau cuma kamu berpikir, emang kamu bisa dipikir yang kamu pikirkan itu memeras. Kalau cuma saya ketemu dengan kau, saya nggak ada ngomong minta uang kau, memeras nggak itu? Lain halnya kalau saya minta uang kau. Kalau nggak saya minta uang kau, saya bunuh kau. Tapi dalam pensutan itu apa poinnya? Nggak ada. Screenshotannya saya tunjukin teman-teman ya. Ini ya screenshotan itu ya. Nih. Nih nggak biar jelas nih. Jadi kita nggak mau ngada-ngada nih. Coba lihat ini. Jadi biar terang. Di sini tuliskan nama Sandi Purnamasari. Kalian lihat aja di sini. Oke. Ada nggak di sini permintaan sejumlah uang? Ini hanya cerita dongeng. Dia mencirikan MMM. Ada nggak di sini dituliskan nama seseorang di sini? Nih jelas nih. Tidak ada. Nggak ada. Saya udah periksa semua saksinya. Saya tanya kepada saksi mereka, saya pelapor. Coba kamu tunjukin di sini nama Sandi Purnamasari. Kalau ada saya bayar dia, saya kasih dia 100 juta kalau ada nama si Sandi Purnamasari. Dan postingan nggak menuju ke situ. Nggak ada. Tuh. Tapi kenapa kalau kayak gitu bisa jadinya bisa ditahan ya Bang? Nah itu Tanya makanya ya, aneh sekali. Kalau nggak aneh kan nggak mungkin kita laporin juga. Kita lapor juga ke Komisi Kejaksaan, kita lapor juga ke KY, kita lapor juga sampai ke KPK. Kemarin kita lapor juga pada Januari yang lalu. Berarti ini yang Kita minta dilaporin pengawasan. si Sandi dan Kita minta hakimnya laporin atau gimana? pengawasan sidang ini dan para teman-teman yang melakukan penegakan hukum ini. Dalam Karena sangat aneh sekali orang Berarti yang dilaporin itu siapa sih Bang, maksudnya Bang dalam itu Bang? kalau ini yang kita laporin tim JPU, Tim JPU. Jaksa Penuntut Umum. Karena kita mulai sangat janggal dan aneh. Yang dilaporkan pencemaran nama baik, yang dilaporkan apa, yang dituntut apa gitu. Kalau memang dia nuntutnya itu masih pencemaran nama baik kan masih masuk akal, logika kan gitu. Karena kan yang dilaporin pencemaran nama baik ini, yang dilaporin pasal pencemaran nama baik, terus yang dituntut pemerasan. Pertanyaan saya satu aja kepada jaksa, mana dia uang yang diperas itu? Dan bukti-bukti pemerasannya itu gimana Bang? Ada nggak sih Bang mungkin? Lo kan saya tantang kemarin, mana ada nggak permintaan uang dari Isa JK? Coba tunjukin aja WA-nya ada nggak? Nggak ada, mereka bisa tunjukin Isa JK meminta uang. Lah kalau nggak ada permintaan uang segala macam, pemerasan itu namanya. Kalau cuma gini, ternyata kata dia cerita. Ini kan aneh sekali. Kalau memang ini bisa dipidana, ini akan bahaya. Ini kritikan orang, hak kebebasan orang menyatakan berpendapat untuk mengekspresikan dirinya. Orang pada takut semua. Makanya kemarin Mahkamah Konstitusi memutuskan ya bahwasanya perkara terkait dengan pencemaran nama baik itu tidaklah masuk kategori seperti dengan instansi pemerintahan ya, badan hukum, korporasi. Pencemaran nama baik itu harus golongan pada individu yang spesifik, namanya yang jelas dan lengkap. Kalau presiden juga nggak bisa gitu loh. Maka ini sangat aneh sekali ya teman-teman. Makanya kita minta agar ini diusut tuntas oleh Komjak dan tim JPU-nya segera diperiksa gitu. jadi poinnya